perubahan teknologi, era digital itu mau tidak mau penyebaran informasi itu begitu cepat gitu. Yes. Sumbernya dalam hitungan detik ya. Tuh, jadi kalau dulu kita mantengin TV dan segala macam, sekarang kan orang cukup dengan handphone, gitu. Kendali sudah di tangan ya, di jempol ya. Setiap orang sudah menjadi citizen gitu. Betul. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya keberadaan jurnalis sekarang itu banyak berfungsi sebagai validator gitu. Ini dia tempat bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Halo teman pemilih, Apa kabar hari ini? Harusnya Mudah-mudahan baik ya? baik dong, Baik harus dong, ya. baik. Nah, tentunya ketemu lagi bareng saya Gina Fabriona, dan biasanya nih kalau saya ditemani sama Mbak Ulan, hari ini juga ada wanita yang gak kalah cantik. Siapa? Ya. Siapa ya? Halo, saya Yesi Sonia yang bakalan nemenin Gina buat mendampingi narasumber kita yang super duper ya. Ya, betul sekali. Karena Terima hari ini kasih perempuan loh. semua loh. Oh ya bener ya? Iya dong, Ya, woman bener. empowerment kan. Nah, kalau Bener, begitu bener. selamat datang di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Nah, kali ini kalau udah dibocorin sama Kak Yesi, nafsunya perempuan ya. Hari ini dikasih tahu aja dong. kali ya. Ya boleh. Kami mau ngucapin selamat datang buat Kak Tuti Alawiyah Lubis ke KPU Kota Medan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Bagaimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat orang tua ya. Baik. Ini kita mau ngasih. Emang udah tua ya? Ini kita mau ngasih tahu bentar ya Gina ya. Bahwasannya Kak Tuti ini adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk Provinsi Sumatera Utara, benar? Betul. Wah, hebat sekali. Perempuan loh, Yes. bangga loh saya. Sebelumnya kami ucapkan selamat juga loh Kak Tuti, bahwa saya sudah terpilih sebagai ketua, Ketua, benar, ICTI ya. Keren Terima banget. kasih ya. Terima kasih. Hari ini kita mau gosip, bukan ya? Bukan ya. gosip bukan. Cewek-cewek kan biasa gitu ya kalau Iya, ketemu bener. ya. Mau nanya dulu deh kayaknya sama Kak Tuti, jurnalis TV yang udah cukup matang pengalaman. Terus setahu saya dulu juga lahirnya di Tarutung, berarti memang putri daerah gitu ya. Putri daerah. Sering melakukan liputan politik dan kampanye khususnya sama masa pemilu dan pilkada. Jadi biasanya kalau liputan seperti itu tantangannya apa sih buat Kak Tuti gitu? Gak apa-apa ya langsung masuk nanya ya? Boleh. Karena penasaran soalnya. Soalnya kan hari ini kita akan bahas tentang pandangan jurnalis TV Bener. terhadap host dan juga politik identitas di pemilu 2024 ya. Bener Itu sekali. gimana tuh? Ya, dalam pengalaman sebenarnya kalau dibilang matang, sebenarnya saya masih anak kemarin sore. Oke. Masih sebenarnya baru 11 tahun ya, kurang lebih 11-12 tahun di dunia jurnalistik ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara politik ini ya sangat hangat ya. Iya, karena benar. beda. Apalagi saat ini ya. Ya, Kak apalagi Tuti ya. saat ini menjelang tahun-tahun politik gitu. Karena pastinya beda daerah itu kan beda kultur ya. Yes, beda tantangan ya. Beda tantangan, lebih dinamis pastinya Benar, gitu. pasti. Dari tahun ke tahun juga pasti ada perubahan yang bisa signifikan, juga bisa nggak terlalu signifikan. Jadi ya enjoy aja kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, pemilu, tahapan-tahapan dan segala macam itu memang kita harus upgradable sih Kak. Karena di sisi lain selain kita juga harus punya selain harus menyampaikan informasi-informasi, berita, kita juga harus menyampaikan informasi edukatif ya ke masyarakat tentang pemahaman apa yang terbaru, apa yang harus dipelajarin, pembelajaran politik juga secara tidak langsung kepada masyarakat kita. Ya. Tapi apa sih yang buat menarik? Apakah karena tokoh-tokoh nasionalnya ataupun karena isu-isu yang berkembang yang memang harus diverifikasi kebenarannya gitu? Ya, dua-duanya menarik. Menarik ya. Baik tokohnya maupun juga soal isunya tadi. Ya. Ketokohan itu kan kalau di Indonesia ini kan ya kita punya banyak variabel ketokohan itu seperti apa, baik dia secara keilmuan, akademisi, politik atau secara finance. Jadi istilahnya gimana ya? Sangat kaya lah untuk dikerucutkan untuk kemudian dia berubah menjadi jalur politik dan segala macam gitu. Kemudian kalau soal isu ya, apalagi setelah kita sekarang ini sudah banyak perubahan teknologi, Era digital era digital itu
mau tidak mau penyebaran informasi itu begitu cepat gitu. yes. Sumbernya Dalam kan hitungan detik ya. tuh. Jadi kalau dulu kita mantengin TV dan segala macam, sekarang kan orang cukup dengan handphone, Iya, gitu. kendali sudah di tangan ya, di jempol ya. Setiap orang sudah menjadi citizen gitu. Betul. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya keberadaan jurnalis sekarang itu banyak berfungsi sebagai validator gitu. Validator iya. karena semua orang sudah menjadi penyebar informasi. Benar. Ya. Jadi kita hanya seorang validator tadi, verifikator jadinya, benar apa enggak gitu. Iya, seperti itu. Tapi masih relevan nggak kalau isu politik identitas dan isu nuansa SARA nanti mengarah-ngarah ke pemilu 2024 kayaknya makin kuat atau bagaimana menurut Kak Tuti? Masih kuat ya. Kita karena ya kalau prediksi kita masih kuat ya. Karena semenjak adanya perpecahan beberapa tahun lalu ya, yang kemudian mengarah kemana-mana gitu. Iya, Di sosmed juga ini istilahnya belum sembuh, belum healing dia gitu. Jadi Masih ada sesuatu yang terpendam di hati iya, terdalam. masih ada yang belum kalau bahasa psikologisnya istilahnya belum ada sesuatu yang belum terrekonsiliasi dengan baik. Berat bahasanya ya. Oke. Jadi nggak menutup kemungkinan juga masih akan terus ada ya. Masih akan terus ada. Yang berbau tentang SARA, beritanya ataupun yang memanfaatkan politik identitas tadi ya, Tuti ya. Lalu sebagai jurnalis TV ya, untuk mengetahui isu-isu menarik untuk liputan khususnya terkait kampanye, bisa nggak kasih saran ke parpol ya ataupun calon peserta pemilu 2024? Baiknya kampanyenya gimana supaya nggak ada itu tadi tuh yang berbau SARA dan juga politik identitas. Saya rasa saat ini harus 50-50 kali ya dengan antara belanja iklan di media konvensional dengan media digital, dan satu lagi perubahan psikologi warga kita, masyarakat kita secara umum dengan ya itu tadi kembali kepada dengan adanya gerusan teknologi segala macam. Sebenarnya kita juga harus banyak mengadopsi technical digital marketing gitu ya, dalam kampanye gitu. Jadi dalam itu mungkin kalau untuk pola kampanyenya, tapi kalau untuk pola hoax sih saya kira ini tidak terbendung. Tak terbendung ya, kita juga nggak bisa batasi itu Nggak juga. bisa batasin, iya, karena ya itu multikulturisme masyarakat kita kan juga tinggi. Tinggi, benar. Jadi pola-pola kehidupan yang berbeda juga, dan itu rentan dijadikan sebagai alat sih. Oke. Terus kalau kita flashback ke belakang, kan kemarin itu KPU pernah tertimpa isu juga hoax tentang 7 kontainer katanya udah ada. Terus KPU Medan juga sempat kena hoax juga bahwasannya udah ada yang dicoblos 01, besoknya katanya 02 sampai kayaknya kita kok bisa ya, padahal belum ada ininya gitu. Tahapannya belum. Iya benar. Kak Tuti itu menurut Kak Tuti gimana untuk memvalidasi? Memang nggak bisa sih memvalidasi ya, tapi menurut Kak Tuti sebagai jurnalis pertelevisian tuh bagaimana ya menanggapi supaya kita tahu itu hoax atau bukan ya gitu. Sebenarnya ya itu kembali tadi itu kan menurut saya permasalahan yang beberapa tahun lalu itu kan multi kompleks ya. Sebenarnya kejadian itu ada, tetapi terjadinya pada pemilu yang lalu, pemilu bukan pada pilwalkot ya. Kemudian itu terjadi di seborong-borong. Nah, kembali lagi kita harus memahamkan kepada masyarakat luas. Tahapan yang terjadi pada saat menjelang pemilu itu di sini udah sampai pada tahap apa. Jadi supaya mereka juga nggak ngelihat bahwa hanya kertas itu saja langsung udah benar itu kertas suara gitu. Benar. Jadi mereka edukasi ya. Jadi kita perlu harus melakukan edukasi bahwa ini loh tahapan kita baru sampai di sini. Jangan sampai mereka kemakan dengan hal-hal yang sebenarnya mereka nggak paham gitu. Cuma hanya melihat sekilas jadinya langsung percaya. Ada oknum gitu. yang sengaja supaya bisa menarik gitu ya. Ada berita yang viral supaya heboh gitu ya di pemilu itu ya. Ya pasti ada ya karena dengan ada adanya maksud tertentu ya. Ya pasti gitu. Ya seenggaknya biar kisruh, biar apa, biar ya cari sensasi ya. Oke. Tapi yang pasti kan jejak-jejak digital itu kan menjadi salah satu modal untuk dijadikan modal hoax ya oleh pelaku jejak-jejak digital apa yang pernah terjadi gitu. Jadi sebenarnya pun masyarakat nggak boleh asal pilih informasi ya. Betul. Kalau nggak dari media massa langsung ya yang memang sudah terverifikasi. Nah, ke KPU Medan nih, apakah KPU Kota Medan boleh kasih tips lah ya ke KPU Kota Medan agar mengantisipasi serangan hoax? Saya pikir sekarang kan pola komunikasi kita sudah berbeda
Kalau dulu mungkin ada penyampaian harus secara formal segala macam. Iya. Kalau sekarang dengan adanya beredar dengan gampangnya arus informasi itu beredar seperti air, bahkan mungkin lebih cepat dari air gitu ya. Sebenarnya ini kesempatan bagi siapapun untuk cepat melakukan klarifikasi karena sosmed, alat chatting, kemudian messaging, bahkan maaf ya, kita di kalangan televisi maupun online, orang membuat narasumber atau orang terkemuka, baik itu pimpinan kelembagaan, tokoh politik, itu membuat status saja itu sudah menjadi berita. Oh begitu. Itu sudah menjadi berita ketika mereka membuat status. Jadi artinya Karena statusnya sebagai jurnalis begitu ya? iya, ya, dan ini kan juga pasti di sosmed, apa yang diucapkan seseorang itu di sosmed itu kan gampang diserap. Benar. Iya, Jadi justru dengan itu sebenarnya menjadi peluang menjelaskan apa yang terjadi ketika ada beredar kabar hoax, kabar yang tidak benar, ya sudah langsung aja klarifikasi, entah itu melalui Media resmi media kali resmi, bisa melalui media Website gitu ya? bisa melalui website, bisa melalui sosmed juga gitu. Yang gampang juga diketahui Akses, langsung iya. sama masyarakat. Betul. Gitu kali ya. Oke, nah sebagai jurnalis juga kan butuh ketepatan dan juga kecepatan nih ya Betul. Mbak Tuti ya untuk bisa memberikan informasi ataupun isu yang berkembang di masyarakat. Nah, gimana nih tipsnya bagi Mbak jurnalis sendiri ya untuk bisa apa ya mengakses KPU sendiri ya, apakah sudah memberikan informasi yang mudah, pelayanan ataupun informasi lah ya terkait tahapan pemilu kepada jurnalis? Nah, kalau menurut saya sebenarnya ya selain tadi memanfaatkan Media. media digital, website dan segala macam, saya kira melalui flyer-flyer yang ada sekarang juga itu sangat ini ya, sangat efektif ya untuk dilakukan di sosmed karena calon pemilih kita sekarang kan banyak Gen Z ya. Betul sekali. Jadi yang kritisnya lebih-lebih ya. lebih dan cara mereka mendapatkan informasi itu juga berbeda dengan Betul. gen-gen sebelumnya. Contohnya gen kita kali ya. Ya gen tua. Aku kali. Berarti itu tadi ya harus juga cepat tanggap gitu ya. Tapi KPU Medan sendiri udah memberikan sarana yang baik nggak buat jurnalis? Yes. Kalau menurut Kak Tuti sendiri deh gitu sebagai ketua yang baru terpilih untuk mewakili Provinsi Sumatera Utara. Adanya ada enggaknya. Ada suka Boleh dukanya. sharing sama kita Nggak apa-apa, ya. jujur aja ya. Benar. Mana tahu Ada nanti suka-dukanya, untuk gitu. pemilu 2024 ini kita punya kesempatan memperbaiki. begitu Betul, ya. ada masukan-masukan untuk KPU Kota Medan sendiri tuh Kak. Saya kasih contoh aja deh kemarin waktu Pilwalkot gitu ya. Ya. Jadi kan salah satu gambar calon itu dianggap terlalu suram, gelap, berbeda begitu. dengan sebelah kanan. Sebenarnya ini sudah Cetakannya? disampaikan, iya cetakannya pada saat Oke. itu yang akan dijadikan kertas suara gitu. Beda kan. studio foto nggak sih? Enggak ya? Kayaknya ya. Harusnya diulang Ada kalian. satu studio foto semua ininya calonnya gitu. Biar Sama spesimennya dong. sama rata gitu kali ya. Bener. Jadi pada saat gimana, itu Kak? sudah kita sampaikan gitu ya. Tetapi karena dianggap mengada-ada mungkin gitu kali. Tetapi setelah itu beredar di sosmed, dikomentarin, sudah banyak yang akhirnya komen-komen seperti itu beredar, baru akhirnya disikapin. Nah, sebenarnya kan itu dilema kasus seperti itu harusnya bisa diminimalisir sebelumnya. Yes. Atau Sebelum mungkin, jadi. mungkin ya sebagai ininya, mungkin KPU Medan juga sudah berusaha menghubungi DLO, tapi mungkin karena tahapannya juga udah mepet, udah nggak mungkin lagi bisa diperbaiki lagi kali ya. Jadi berikutnya mungkin bisa di glowing gitu. biar lebih sama-sama glowing ya. begitu. Ya, mudah-mudahan juga KPU Kota Medan dan juga jurnalis ini bisa bersama-sama bersinergi ya untuk bisa mensukseskan KPU Kota Amin Medan dong, ya. demi Amin. pemilu 2024 yang sukses ya. Betul sekali. Nah kita ada game sedikit nih untuk Kak Tuti ya. Melanjutkan kata dari kata yang sudah kita ucapkan. Contohnya misalnya bola, kakak jawab bulat gitu ya. Dari kita masing-masing. Siap? Ada hadiah nggak sih? Ada nggak? Sebenarnya sebelum kuis boleh nggak kita ini dulu mystery box? Oh boleh boleh. Karena Boleh. sebenarnya ini udah disiapkan jauh-jauh. Oh iya. Boleh ya, Benar boleh benar ya. benar. Karena deg-degan kayaknya kayaknya kalau dibanding kuis Kak Gina, kayaknya kalau mystery box ini kayaknya Kak Tuti ini pasti nggak tahu ya bisa dapat atau enggak gitu. Ah, oke. Ada di sebelah Kak Gina. Oh ada di sebelah aku iya Mystery box. bener. Gantungan juga ya. Karena namanya misteri ya. Jadi memang harus jadi misteri. Memang spesial. Jadi Kakak yang sebelum buka ya. tapi tunggu sebelum dibuka, kira-kira bisa nebak nggak gitu Kak Tuti? Jadi Betul. saya kasih clue dulu nih. Clue-nya itu dari tempat lahir asal lahirnya Kak Tuti, yang dulunya lahirnya di Tarutung ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah sesuatu yang khas di sana. Apa tuh? Kira-kira Cirebuk.
Oke, udah ditebak ya Siobuk ya, nggak boleh berubah ya. Siobuk Oke. ya, oke. Silakan Silakan dibuka dibuka. Kak Tuti. Apa ya? Aduh, deg-degan juga. Semoga sih ini memang agak deket-deket sih ya, tapi bukan makanan begitu. Oh gitu. Oh, Boleh deh cluenya kesempatan kurang kayaknya ya. panjang ya. Boleh kesempatan sekali lagi kayaknya ya untuk menebak. Iya. Kira-kira apa? Cluenya apa? Di luar makanan apa dong? Di luar makanan ketahuan dong kalau saya kasih tahu. Ya misalnya cendera mata atau Iya. apa? Silakan dibuka Ayo, aja. silakan dibuka. Biar nggak penasaran. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan emas. Saya bantu. Tada! Karena juga kemarin ya baru terpilih jadi ketua IJTI. IJTI. Yes. Semoga menjadi ketua yang guys. amanah. Amin. Kebetulan ibu saya dulu pengrajin ulur. Oh gitu, benar. Wah, sayang sekali. Iya, Kok iya, tadi Wah nggak- jadi kayak ada ini ya. Boleh dipakai mungkin? boleh. Oke. Biasanya dipakaikan loh. Oh dipakai ya, benar nih saya mau Oh, iya, beli ya. Pakaikan sendiri nih, mandiri Iya, namanya. sendiri, ya. Ah, iya, Semoga mandiri. jabatannya menjadi jabatan yang amanah Amin. dan sukses terus sampai nanti akhir Kayak masa kedinginan. jabatan Iya. memberi perubahan yang baik gitu ya. Amin. Nah ya. Nah, Ya, amin. untuk kuisnya ternyata waktunya nggak mencukupi ya. Ya. Karena ini kayaknya udah oke ya, udah keren Udah ya. oke ya. Nanti kita main kuis lagi ya. Ini terima kasih loh Kak Tuti Alawiyah Lubis sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Nanti next time mungkin kita Sering-sering bisa main kuis ya. Sering-sering. Iya, siap. Sering-sering ya, sering-sering nanti kita bilang sama Bapak pimpinan yang di atas. Terima kasih Kak Tuti. Thank Terima you kasih, so Kak much. Tuti. Tentunya untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan kita ya. Tetap terus saksikan channel YouTube kita di Hubmas KPU Kota Medan. Dan podcast KPUM. Betul, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen supaya tahu nih informasi-informasi menarik seputar tahapan pemilu dan juga pilkada 2024. Oke, see you next time. See you, thank you. Makasih. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini.